Malam itu kota kembali diselimuti hujan. Langit kelabu, seolah turut menangisi luka yang belum sembuh. Di tepi pelabuhan, tempat api pernah membakar seluruh harapan, Nisa berdiri dengan mantel tipisnya. Sudah berminggu-minggu sejak ia menerima foto itu, dan entah mengapa, malam ini hatinya gelisah, seperti ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Ombak menghantam karang dengan keras, dan di sela-sela suara angin, ia mendengar langkah kaki mendekat perlahan. Langkah itu berat, terlatih, namun pasti. Nisa menoleh, dan matanya membulat. Di bawah cahaya redup lampu dermaga, berdiri sosok yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Tubuh itu penuh luka, wajahnya pucat, tapi senyum itu, senyum yang sama seperti dulu, masih ada. Bang, suara Nisa bergetar, hampir tak keluar dari tenggorokannya. Raka berdiri diam beberapa langkah di depannya, matanya lembut namun penuh kesedihan. Kau tumbuh jadi gadis kuat, Nis, ucapnya pelan, suaranya serak tersapu hujan. Nisa berlari memeluknya. Tubuh kakaknya dingin, tapi kehangatan cinta yang dulu hilang seolah kembali membanjiri hatinya. Ia menangis di dadanya, memukul pelan sambil berteriak, "Kenapa pergi tanpa bilang apa-apa? Aku kira abang udah." Raka menepuk punggungnya perlahan, menahan napas agar emosinya tak pecah. "Maaf, abang harus menyelesaikan semuanya dulu. Sekarang, abang cuma pengen lihat kau bahagia, tanpa bayangan masa lalu lagi." Hujan semakin deras, mengguyur keduanya dalam pelukan yang tak ingin dilepaskan. Di kejauhan, suara kapal terdengar samar, mungkin tanda keberangkatan. Raka melepaskan pelukan itu perlahan, menatap wajah adiknya dengan senyum lelah. "Aku nggak bisa tinggal, Nis. Dunia ini udah terlalu kotor buat abang. Tapi kau masih punya masa depan." Nisa menggeleng keras, air matanya bercampur hujan. "Aku nggak butuh masa depan tanpa abang." Raka menunduk, memegang wajah Nisa dengan tangan bergetar. "Dulu abang pikir dendam itu jawaban, tapi ternyata cuma membuat abang kehilangan segalanya. Kau satu-satunya alasan kenapa abang masih bernapas sampai hari ini." Ia menatap laut yang bergemuruh, lalu kembali menatap adiknya. "Janjilah satu hal, Nis. Jangan pernah hidup dengan kebencian. Karena kebencian cuma akan bikin kau kehilangan diri sendiri." Nisa tak bisa bicara. Ia hanya menggenggam tangan Raka erat-erat, seolah takut waktu akan memisahkan mereka lagi. Tapi Raka perlahan menarik tangannya, menatap adiknya untuk terakhir kali. "Abang udah cukup lama melawan badai, sekarang biarlah hujan ini jadi tenang terakhir abang." Sebelum Nisa sempat menahan, Raka melangkah mundur beberapa langkah, senyumnya masih sama, tenang dan tulus, lalu membalikkan badan dan berjalan ke arah dermaga, menatap laut yang bergemuruh. "Bang, jangan!" jerit Nisa. Ia berlari, tapi Raka sudah berdiri di tepi dermaga, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Ia menoleh sekali lagi, menatap Nisa dengan mata yang lembut, penuh cinta yang tak bisa diungkap dengan kata. "Jaga dirimu, Nis," ucapnya pelan, sebelum ia melangkah maju, membiarkan tubuhnya tenggelam ke dalam gelapnya laut, seolah menyatu dengan hujan yang tak pernah berhenti. Nisa berlari sampai lututnya terendam air, berteriak memanggil kakaknya berkali-kali, namun hanya suara ombak yang menjawab. Di tangannya, pita rambut kecil yang dulu Raka simpan kini basah oleh air mata dan hujan. Ia menatap laut, memeluk dirinya sendiri, lalu berbisik lirih, "Abang nggak mati, dia cuma pulang ke tempat yang tenang." Langit pun perlahan cerah, dan di ufuk timur, cahaya matahari pertama muncul, menerangi kota yang dulu dipenuhi kegelapan. Legenda Raka berakhir, tapi cintanya akan hidup selamanya, seperti hujan yang tak pernah berhenti turun di hati Nisa. Namun malam itu, sesuatu terasa berbeda. Jalanan gang menuju rumahnya sepi, terlalu sepi. Lampu-lampu jalan redup, suara jangkrik pun lenyap, seakan malam menahan napas. Raka mempercepat langkah, lalu berhenti saat melihat pintu rumahnya terbuka lebar, bergoyang di terpa angin. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar aneh, firasat buruk yang membuat napasnya memburu. Ia berlari. Begitu melangkah masuk, pemandangan itu menghantamnya seperti palu godam. Nisa tergeletak di lantai, tubuhnya bersimbah darah, bajunya koyak, wajahnya lebam. Mata Raka membesar, dunia tiba-tiba hening. Ia berlutut, mengguncang bahu adiknya dengan tangan gemetar. "Nisa, bangun, Dik." "Nisa." Suaranya pecah di udara malam. Tak ada jawaban, hanya desis pelan dari bibir Nisa yang memanggil nama kakaknya, sebelum kembali pingsan dalam pelukan penuh darah. Raka menggendong adiknya, berlari membelah gang sempit.
Orang-orang hanya menatap dari balik pintu, pura-pura tak tahu, pura-pura tuli, mereka semua takut pada geng preman pelabuhan yang berkuasa di wilayah itu. Keringat dan air mata bercampur di wajah Raka. Di setiap langkah, amarahnya tumbuh. Ia tahu siapa yang melakukan ini. Ia tahu wajah-wajah yang dulu datang menagih uang keamanan dari warung kecil milik mereka. Dan sekarang, mereka sudah menyentuh hal yang paling suci dalam hidupnya. Di rumah sakit, dokter berkata kemungkinan hidup Nisa kecil. Terlambat ditangani, katanya datar, seolah nyawa manusia hanyalah angka statistik. Raka duduk di bangku lorong rumah sakit, wajahnya kosong. Tangannya masih menggenggam pita rambut kecil milik Nisa yang basah darah. Dalam kepalanya, suara Nisa kecil terngiang, "Bang, jangan berkelahi lagi ya, aku takut abang jadi jahat." Ia menutup mata. Tapi malam itu, kata, "Jangan," tak lagi punya makna. Ketika pagi datang, Raka kembali ke pelabuhan. Langit abu-abu, dan aroma garam bercampur kemarahan. Ia berjalan ke pos jaga para preman yang selalu menagih uang keamanan. Mereka tertawa melihatnya datang dengan wajah kusam dan mata merah. "Mau cari masalah lagi, Raka?" Salah satu dari mereka mengejek. Tapi tak ada yang siap dengan apa yang terjadi selanjutnya, besi kunci pas di tangan Raka menghantam tengkorak itu tanpa ragu. Suara tulang retak menggema seperti musik neraka yang memulai simfoni pembalasan. 3 preman tewas malam itu. Tak ada saksi yang mau bicara, tak ada polisi yang peduli. Di tengah hujan deras yang turun tiba-tiba, Raka berdiri di pelabuhan dengan darah di tangannya. Petir menyambar jauh di laut, menyinari wajahnya yang dingin, bukan wajah manusia biasa lagi, tapi wajah seseorang yang telah kehilangan segalanya. Ia menatap laut, lalu berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. "Lebih besar dari, kau istirahatlah, Nisa, biar abang yang selesaikan sisanya." Dan malam itu, di pelabuhan penuh dosa, lahirlah legenda baru, tentang seorang pria yang membalas luka adiknya dengan darah dunia bawah. Hujan semalam telah berhenti, tapi bau darah masih melekat di udara pelabuhan. Di setiap genangan air, bayangan tubuh Raka seolah masih memantulkan dosa yang baru saja ia lakukan. Ia duduk di tepi dermaga, menatap laut yang kelabu. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang baru lahir di dalam dirinya, api dendam yang tak bisa padam. Ia tahu, 3 orang yang mati malam itu hanyalah permulaan. Dargo, si raja preman pelabuhan, masih hidup. Dan selama dia bernafas, dunia Nisa tak akan pernah aman. Berita tentang pembunuhan itu menyebar cepat. Para preman gelisah, sebagian ketakutan, sebagian marah. Mereka menyebut pelaku itu, hantu pelabuhan. Tapi Raka tak bersembunyi. Ia justru kembali bekerja seperti biasa, memanggul karung, menunduk, diam, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di balik wajahnya yang datar, pikirannya sibuk menggambar rencana. Ia mulai mengumpulkan nama, lokasi, dan wajah para preman yang pernah menginjak-injak hidupnya. Setiap malam ia menulis nama-nama itu di sobekan kertas, lalu menatapnya lama-lama. Setiap nama adalah doa, doa kematian. Di sisi lain, Nisa masih terbaring di rumah sakit. Dokter berkata kondisinya membaik, tapi belum sadar. Raka datang setiap malam, duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan dingin itu. "Abang janji, Nisa," bisiknya pelan. "Tak ada lagi yang akan menyentuhmu. Abang akan bersihkan semuanya, sampai tak tersisa satu pun." Di mata Raka, janji itu bukan lagi sekadar kata-kata. Itu sumpah yang ditulis dengan darah. Suatu malam, Raka mendapat kabar bahwa markas kecil geng Dargo berada di bawah jembatan tua, tempat para preman sering berpesta minuman oplosan. Ia datang sendirian, membawa kunci pas yang sama, kini berlumur karat dan bekas darah. Ia berdiri di depan markas itu, menatap lampu redup yang menyorot bayangan belasan orang mabuk. Lalu, tanpa suara, ia berjalan masuk. Teriakan pertama pecah seperti kilat di tengah malam. Tubuh-tubuh berjatuhan, meja terbalik, botol pecah berhamburan. Tak ada ampun, tak ada belas kasihan. Di mata Raka, wajah-wajah itu bukan lagi manusia, mereka adalah iblis yang telah merenggut cahaya hidupnya. Satu persatu, ia hancurkan mereka. Di akhir malam, jembatan itu berlumuran darah, dan hanya suara laut yang menjadi saksi. Esok paginya, berita tentang pembantaian itu memenuhi koran lokal. Komandan Lani, polisi wanita muda yang ditugaskan di daerah pelabuhan, menatap laporan foto-foto korban.
Satu orang melawan 15 preman. Gumamnya lirih. Ini bukan pembunuh biasa, ini perang pribadi. Di matanya, ada campuran rasa kagum dan ketakutan. Ia tahu, pelaku ini tak akan berhenti sampai dunia bawah hancur. Sementara itu, di tempat lain, Dargo mengamuk. Ia memecahkan meja kayu di depannya, mengumpulkan semua anak buah yang tersisa. Cari orang itu. Suaranya menggema di ruangan penuh asap rokok. Kalau dia masih hidup minggu depan, kalian semua kubunuh. Tapi di balik amarahnya, Dargo tahu, ada sesuatu yang tak bisa ia kendalikan lagi. Ketakutan mulai menular, bahkan ke jantung kelompoknya sendiri. Dan di malam berikutnya, di bawah sinar lampu pelabuhan yang temaram, Raka berdiri di depan laut dengan wajah penuh luka dan tangan berdarah. Ia membasuh tangannya di air asin, lalu berbisik pelan seperti mantra. Lebih besar dari, Dargo, kau boleh bersembunyi di balik uang dan orang-orangmu. Tapi darah akan selalu menemukan jalannya. Laut tenang malam itu, tapi di dada Raka, api itu menyala semakin besar, api dendam yang tak akan padam sampai segalanya terbakar habis. Pagi di pelabuhan terasa berbeda. Udara asin kini bercampur aroma kematian. Di setiap sudut gang, orang berbisik tentang seorang pria yang membantai seluruh geng di bawah jembatan tua. Sebagian takut menyebut namanya, sebagian lagi menyebutnya pahlawan tanpa wajah. Namun bagi Raka, ia bukan pahlawan. Ia hanyalah bayangan yang hidup untuk satu tujuan, menghapus dunia kotor yang telah menodai adiknya. Di kantor polisi, Komandan Lani menatap papan foto yang dipenuhi gambar mayat preman. Luka di tubuh mereka bukan hasil tembakan, tapi hantaman benda tumpul, tajam, dan brutal. Dia membunuh dengan amarah, tapi juga dengan ketenangan, gumam Lani. Dalam hatinya, ada rasa ingin tahu yang aneh, siapa orang ini? Apa yang membuatnya tega menjadi monster? Ia memutuskan turun langsung ke pelabuhan, menyamar tanpa seragam, untuk mencari jejak sang hantu pelabuhan. Sementara itu, Raka mulai mengikuti alur rantai geng yang tersisa. Dari satu orang ke orang lain, ia memaksa mereka bicara, dengan tinju, dengan besi, dengan ketakutan. Malam demi malam, ia memburu seperti serigala lapar. Dalam matanya hanya ada satu bayangan, wajah Dargo, orang yang memimpin semua kekejian itu. Setiap kali nama Dargo disebut, darah di dadanya mendidih seperti air neraka. Namun, tidak semua preman bertarung. Sebagian mencoba lari, sebagian menyerah, sebagian berlutut meminta ampun. Tapi Raka tak lagi punya tempat untuk kata ampun. Ia memukuli mereka sampai tubuhnya sendiri gemetar. Dalam setiap jeritan, ia mendengar kembali suara Nisa menangis. Dalam setiap darah yang mengalir, ia seolah menebus satu bagian dari penderitaan adiknya. Ia tak sadar, dirinya perlahan berubah dari manusia menjadi bayangan tanpa nurani. Malam itu, Lani akhirnya melihatnya untuk pertama kali. Di bawah sinar lampu pelabuhan yang temaram, Raka berdiri di depan gudang terbakar, tubuhnya berlumur darah, memegangi kunci pas yang meneteskan merah. Mata mereka bertemu, sekejap, tapi cukup bagi Lani untuk tahu, ini bukan sekadar kriminal. Ini adalah jiwa yang telah kehilangan segalanya. Tapi sebelum ia bisa bicara, Raka sudah menghilang di balik asap, meninggalkan hanya bisikan angin dan aroma besi panas. Keesokan harinya, berita pembunuhan kembali muncul. 6 preman ditemukan mati di area pelabuhan timur. Polisi datang, tapi semuanya sia-sia, tak ada sidik jari, tak ada saksi, tak ada petunjuk. Namun bagi Dargo, ini sudah menjadi penghinaan. Ia mengumpulkan semua kepala geng di kota itu. Kalau kalian biarkan orang ini terus hidup, bisnis kita hancur. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Dan untuk pertama kalinya, geng pelabuhan memutuskan perang terbuka. Raka tahu mereka akan datang. Ia tak peduli. Baginya, semua ini hanya bagian dari rencana besar. Ia mengasah pisau, menyiapkan jebakan, dan menulis sebuah nama baru di dinding kamarnya, Dargo. Nama itu kini menjadi satu-satunya alasan ia bernapas. Ia bukan lagi Raka si kuli pelabuhan, bukan manusia yang takut mati, ia telah menjadi badai yang siap menelan seluruh kota dalam gelombang darah. Dan di kejauhan, di tempat tidur rumah sakit yang sunyi, Nisa tiba-tiba menggenggam jarinya sendiri. Kelopak matanya bergetar pelan, seolah hatinya merasakan sesuatu, bahwa di luar sana, kakaknya sedang menukar hidupnya dengan Raka. Lampu rumah sakit berkedip sesaat, dan di luar jendela, langit hitam mulai meneteskan hujan baru, pertanda bahwa darah berikutnya akan segera mengalir.
Malam itu langit kembali meneteskan hujan, seolah menyesali apa yang akan terjadi di bawahnya. Di dalam kamar kontrakan kecil yang kini dipenuhi bau besi dan obat luka, Raka menatap foto lama dirinya bersama Nisa. Wajah mereka tersenyum di masa lalu yang terasa begitu jauh, terlalu jauh. Ia menyentuh foto itu dengan tangan bergetar, lalu menempelkannya di dinding tepat di atas nama besar yang ia tulis dengan darah kering, DARGO. Suara hujan menimpa atap seng seperti irama langkah kematian yang mendekat. Sementara itu, Reza, preman muda yang dulu ikut memalak warung Raka, kini hidup dalam ketakutan. Ia kehilangan semua teman, markas-markas hancur, dan gengnya bubar setelah teror hantu pelabuhan menyapu mereka. Suatu malam, saat Reza bersembunyi di gudang tua, Raka datang tanpa suara. Mata Reza membesar, tubuhnya gemetar. Tapi yang ia lihat bukan pembunuh haus darah, ia melihat seorang kakak yang kehilangan arah. Raka menatapnya lama sebelum berkata pelan, "Kau tahu siapa yang menyuruh mereka menyerang adikku, bukan?" Reza menelan ludah, lalu mengangguk. Dari malam itu, dua musuh menjadi sekutu dalam gelap. Dari Reza lah Raka tahu tentang struktur geng pelabuhan. Ada dua markas utama, satu di bawah gudang pelayaran, satu lagi di klub malam bernama Port 66, tempat Dargo biasa mengatur bisnis gelapnya. Mereka mulai mengintai, malam demi malam, menghitung jumlah orang, memperhatikan pergantian penjaga. Raka tak terburu-buru. Ia tahu balas dendam bukan tentang cepat, tapi tentang memastikan setiap pukulan berarti. Namun rencana mereka bocor. Salah satu orang Reza tertangkap dan disiksa. Sampai mati. Dargo kini tahu ada pengkhianat di antara mereka. Ia menggandakan penjagaan, memasang kamera, dan menaruh harga tinggi di kepala Raka, 50 juta bagi siapapun yang bisa membawa kepalanya hidup atau mati. Kota pelabuhan yang tadinya hanya gelap kini berubah menjadi medan berburu manusia. Semua mata memandang bayangan yang berjalan di malam hari, berharap bisa menangkapnya sebelum mereka sendiri menjadi korban berikutnya. Di sisi lain, Komandan Lani semakin yakin bahwa Raka lah pelaku semua pembunuhan itu. Tapi setiap kali ia menatap laporan korban, orang-orang keji, penjahat, pemeras, hatinya bergetar aneh. Ia tahu, secara hukum, Raka salah. Tapi secara manusia, entah mengapa, ia merasa dunia sedang menyeimbangkan dirinya sendiri lewat tangan Raka. Terkadang, keadilan datang dalam bentuk yang paling berdarah, gumamnya lirih saat menatap foto Raka di file kasusnya. Raka dan Reza akhirnya bergerak malam itu. Mereka menyusup ke gudang pelayaran, tempat markas kecil Dargo berada. Hujan turun deras, mengguyur kota seperti mencuci dosa yang tak akan pernah bersih. Di dalam gudang, suara senjata, jeritan, dan dentuman besi bersahut-sahutan. Raka bertarung seperti iblis, tubuhnya penuh luka, tapi matanya membara. Satu demi satu penjaga tumbang. Di antara mayat dan api yang menjilat dinding, Raka berteriak dengan suara yang mengguncang. Lebih besar dari, katakan pada Dargo, aku sedang datang untuknya. Ketika semuanya selesai, gudang itu terbakar, dan siluet Raka berdiri di antara api. Reza memandangnya dengan ngeri dan kagum. Kau sadar, setelah malam ini, seluruh kota akan memburumu. Katanya lirih. Raka menatap langit yang diselimuti asap, lalu menjawab tenang, biar saja. Aku tak lari dari mereka. Aku datang untuk menyelesaikan ini. Dalam matanya, bukan lagi api dendam yang menyala, tapi sesuatu yang lebih dalam, tekad yang tak bisa dimatikan. Dan di rumah sakit yang sunyi, Nisa menggeliat untuk pertama kalinya. Matanya belum terbuka, tapi air mata jatuh dari sudut kelopak matanya, seolah jiwanya merasakan sesuatu, bahwa di luar sana, kakaknya sedang menulis keadilan dengan darahnya sendiri. Dan perang baru saja dimulai. Api dari gudang yang terbakar masih menyala hingga fajar datang. Asapnya membentuk langit kelabu yang menelan matahari pagi. Di antara reruntuhan besi, Raka berdiri dengan tubuh berlumur darah dan luka bakar di lengan. Hujan tipis membasahi rambutnya, tapi tatapan matanya masih tajam, seolah setiap tetes hujan hanyalah abu dari masa lalu yang ia bakar sendiri. Reza berlutut tak jauh dari situ, memegangi pundaknya yang tertembus peluru. Kita berhasil, ucapnya lemah. Raka hanya menatapnya tanpa ekspresi. Belum, jawabnya lirih, selama Dargo masih hidup belum. Berita tentang pembantaian di gudang pelayaran menyebar lebih cepat dari api itu sendiri. Kota pelabuhan menjadi tegang. Polisi membanjiri jalan-jalan, sementara geng-geng kecil bubar ketakutan.
Namun Dargo tidak mundur. Ia tahu siapa musuhnya, dan ia tidak akan lagi bersembunyi di balik anak buah. Ia menyewa seorang pembunuh profesional bernama Reno, mantan tentara bayaran yang terkenal tak pernah gagal dalam misinya. Tugasnya sederhana, temukan Raka, dan bawa kepalanya. Malam itu, Raka dan Reza bersembunyi di gudang kapal tua di tepi dermaga barat. Luka-luka mereka belum sempat diobati. Raka membersihkan darah dari tangannya dengan kain kotor, sementara pikirannya terus melayang pada Nisa. Ia membayangkan adiknya masih berbaring di rumah sakit, sendirian, tanpa tahu kakaknya sedang tenggelam dalam lumpur dosa. Hatinya retak, tapi tangannya tak gentar. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar kini hanyalah terus maju ke depan, walau harus menembus neraka. Tiba-tiba suara langkah bergema di luar gudang. Raka langsung sigap. Dalam kegelapan, seseorang masuk perlahan, membawa pistol dengan peredam suara. Raka merunduk di balik peti, matanya menajam seperti binatang liar yang mengendus bahaya. Lalu satu tembakan meledak, peluru menembus kayu di samping wajahnya. Reno telah datang. Pertarungan antara pemburu dan buruan pun dimulai. Pertarungan itu berlangsung brutal. Reno menembak tanpa ampun, sementara Raka bergerak seperti bayangan, menyerang dengan apapun yang bisa dijangkau, besi, rantai, bahkan pecahan kaca. Setiap gerakan penuh amarah dan rasa sakit. Tubuh mereka saling menghantam di antara peti-peti kapal, suara tembakan bercampur deru ombak malam. Hingga akhirnya, Reno menjatuhkan Raka dan menodongkan pistol ke dahinya. Kau pikir kau bisa melawan dunia sendirian? Ucap Reno dingin. Raka menatapnya tanpa takut dan berbisik, aku tak melawan dunia. Aku hanya melawan satu nama. Dalam sepersekian detik berikutnya, Reza yang setengah sekarat melemparkan batang besi ke arah Reno. Pelurunya meleset, dan Raka menancapkan besi.